Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada bapaknya, berdakwah kepada kaumnya, menghancurkan patung-patung, dibakar hidup-hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdakwah kepada bapaknya. Nabi Ibrahim merasa bahwa kewajiban pertama yang harus ia lakukan sebelum berdakwah kepada orang lain ialah menjalankan ayahnya dulu. Dia merasakan bahwa kebaktian kepada ayahnya mewajibkannya memberi penerangan kepadanya agar melepaskan kepercayaan yang sesat itu. Azar, ayah Nabi Ibrahim, tidak terkecuali sebagaimana kaumnya yang lain, bertuhan dan menyembah berhala. Bahkan bapaknya adalah pedagang dari patung-patung yang dibuat dan dipahatnya sendiri, dan daripadanya orang membeli patung-patung yang dijadikan persembahan. Surat 6 Al-An'am ayat 74 artinya, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai ilah-ilah? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Surat 19 Maryam ayat 41 sampai 48. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan ayat-ayat kami, lagi seorang nabi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku Ibrahim sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku Ibrahim khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab oleh yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi setan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada ilah-ilahku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti mengganggu sesembahanku, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku. Akan tetapi petunjuk serta nasihat yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam tersebut ditolak oleh ayahnya. Maka sang ayah pun mengancam dan menyudutkan Ibrahim alaihissalam akan mendapat hukuman rajam. Selain kepada ayahnya, Nabi Ibrahim tidak henti-hentinya dalam setiap kesempatan mengajak kaumnya berdialog dan bermunajahadah tentang kepercayaan yang mereka anut dan ajaran yang ia bawa. Berdakwah kepada kaumnya. Namun kaumnya membuat alasannya sangat usang yang mereka kemukakan, yaitu bahwa mereka hanya meneruskan apa yang oleh bapak-bapak dan nenek moyang mereka lakukan, dan sesekali mereka tidak akan melepaskan kepercayaan dan agama yang telah mereka warisi. Nabi Ibrahim pada akhirnya merasa tidak dapat bermanfaat lagi berdebat dan bermujahadah dengan kaumnya yang berkepala batu dan tidak mau menerima keterangan dan bukti-bukti nyata yang dikemukakan oleh beliau. Nabi Ibrahim kemudian merancang akan membuktikan kepada kaumnya dengan perbuatan yang nyata yang dapat mereka lihat
dengan mata kepala mereka sendiri bahwa berhala-berhala dan patung-patung mereka betul-betul tidak berguna bagi mereka dan bahkan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Adalah sudah menjadi ketradisi dan kebiasaan penduduk kerajaan Babylon bahwa setiap tahun mereka keluar kota beramai-ramai pada suatu hari raya yang mereka anggap sebagai keramat. Berhari-hari mereka tinggal di luar kota di suatu padang terbuka, berkemah dengan membawa bekalan makanan dan minuman yang cukup. Mereka bersukaria dan bersenang-senang sambil meninggalkan kota-kota mereka kosong dan sunyi. Mereka berseru dan mengajak semua penduduk agar keluar meninggalkan rumah dan turut beramai-ramai menghormati hari-hari yang suci itu. Nabi Ibrahim yang juga turut diajak turut serta berlagak pura-pura sakit dan diizinkan ia tinggal di rumah. Apalagi mereka merasa khawatir bahwa penyakit Nabi Ibrahim yang dibuat-buat itu akan menular dan menjalar di kalangan mereka bila ia turut serta. Inilah dia kesempatan yang kunantikan, kata hati Nabi Ibrahim. Ketika melihat kota sudah kosong dari penduduknya, sunyi senyap, tidak terdengar kecuali suara burung-burung yang berkicau, suara daun-daun pohon yang gemerisik ditiup angin kencang. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung dengan membawa sebuah kapak di tangannya. Ia pergi menuju tempat peribadatan kaumnya yang sudah ditinggalkan tanpa penjaga, tanpa juru kunci, dan hanya deretan patung-patung yang terlihat di serambi tempat peribadatan itu. Sambil menunjuk kepada sembahan-sembahan bunga-bunga dan makanan yang berada di setiap kaki patung, berkata Nabi Ibrahim mengejek, "Mengapa kamu tidak makan makanan yang lezat yang disajikan bagi kamu itu? Jawablah aku dan berkata-katalah kamu." Kemudian dia sepak, ditamparlah patung-patung itu dan dihancurkannya berpotong-potong dengan kapak yang berada di tangannya. Patung yang besar ditinggalkannya utuh, tidak diganggu, yang pada lehernya dikalungkan kapak Nabi Ibrahim itu. Surah 21 Al-Anbiya ayat 52-70. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekuni beribadah kepadanya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya kamu dan bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main?" Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Rabb kamu ialah Rabb langit dan bumi yang telah menciptakannya. Dan aku termasuk orang-orang yang memberikan bukti atas yang demikian itu. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya." Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar, induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap ilah-ilah kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim." Mereka berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia kemari dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan." Mereka bertanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap ilah-ilah kami, hai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung yang terbesar itu yang melakukannya. Maka tanyalah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara." Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka dan lalu berkata, "Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri." Kemudian kepala mereka menjadi tertunduk lalu berkata, "Sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Ibrahim berkata, "Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah?
sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami? Mereka berkata, bakarlah dia Ibrahim, bantulah memperbaiki ilah-ilah kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Mereka hendak membuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan itu mereka orang-orang yang paling merugi. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Keputusan mahkamah telah dijatuhkan. Nabi Ibrahim harus dihukum dengan membakar hidup-hidup dalam api yang besar, sebesar dosa yang telah dilakukannya. Persiapan bagi upacara pembakaran yang akan disaksikan oleh seluruh rakyat sedang diatur. Tanah lapang bagi tempat pembakaran disediakan dan diadakan pengukuhan kayu bakar yang banyak, mana tiap penduduk secara gotong royong harus mengambil bagian membawa kayu bakar sebanyak yang ia dapat bawa, sebagai bukti kepada tuhan-tuhan persembahan mereka yang telah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tetap tenang dan percaya bahwa Allah pasti akan menolongnya dengan mengucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kayu lalu dibakar dan terbentuklah gunung berapi yang mustahsan. Sedang berterbangan di atasnya berjatuhan terbakar oleh panasnya hawa yang ditimbulkan oleh api yang menggunung itu. Kemudian dalam keadaan terbelenggu, Nabi Ibrahim didatangkan dan dari atas sebuah gedung yang tinggi dilemparkanlah ia ke dalam tumpukan kayu yang menyala-nyala itu. Surah 21 Al-Anbiya ayat 69. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Dan memang demikianlah apa yang terjadi. Tak kala ia berada dalam bukit api yang dahsyat itu, ia merasa dingin sesuai dengan seruan Allah pelindungnya, dan hanya tali temali dan rantai yang mengikat tangan dan kakinya yang terbakar hangus. Sedang tubuh dan pakaian yang terlekat pada tubuhnya tetap utuh, tidak sedikit pun tersentuh oleh api. Hal mana merupakan suatu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada hamba pilihannya Nabi Ibrahim, agar dapat melanjutkan penyampaian risalah yang ditugaskan kepadanya kepada hamba-hamba Allah yang sesat itu. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim berdakwah kepada orang tuanya, kepada kaumnya, menghancurkan patung-patung, dan akhirnya dibakar hidup-hidup. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.